Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kakak harap kalian semua baik-baik saja dan tetap semangat mengikuti pelajarannya. Baik, sebelum kakak menjelaskan, tujuan kakak mengajak kalian bertemu secara daring ini lewat aplikasi Zoom. Mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar kegiatan pembelajaran yang kita ikuti ini boleh berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik, pertama-tama kakak akan menyampaikan tujuan kakak mengadakan pertemuan secara daring ini untuk apa dan apa tujuannya. Yaitu yang pertama, kakak di sini akan memulai suatu proses pembelajaran yaitu dengan storytelling. Adapun itu yaitu menceritakan dongeng. Pasti adik-adik penasaran dongeng apa? Hayo, dongeng apa? Di sini kakak akan menceritakan dongeng dan kakak harap kalian simak baik-baik karena nanti kakak akan tanya kalian siapa-siapa saja yang ada dalam cerita kakak. Baik, tanpa menunda-nunda waktu, kakak akan memulai menceritakan kisah tentang Putri Salju. Pasti adik-adik tahu siapa itu Putri Salju. Putri Salju ini sudah lama sekali ada ceritanya adik-adik. Sudah dari zaman kakak masih SD, itu memang sudah ada cerita tentang Putri Salju. Pasti adik-adik sudah ada yang tahu? Atau masih ada yang belum tahu? Baiklah, bagi yang belum tahu silakan simak cerita kakak, dan yang sudah tahu enggak apa-apa kita ulang lagi ya. Ini cerita dari versi kakak tidak ubah ceritanya, cuman kakak akan ceritakan kembali agar kalian mengingat kembali cerita tentang Putri Salju. Dahulu kala ada seorang raja yang memerintah sebuah kerajaan yang sangat besar, dan ia memiliki seorang istri, yaitu sang ratu. Sang ratu hamil dan melahirkan seorang putri yang sangat cantik, yang memiliki rambut yang hitam pekat dan kulit seputih salju. Pasti kalian tahu ya siapa nama dari putri itu? Tahu dong? Betul sekali, namanya adalah Putri Salju. Namun sewaktu-waktu tiba-tiba ratu meninggal, dan raja menemukan seorang perempuan yang cantik dan menjadikan perempuan itu sebagai istrinya dan ibu tiri dari sang Putri Salju. Ia pun menjadi ratu, dan ternyata ratu yang baru ini, yaitu ibu tiri dari Putri Salju, adalah seorang penyihir yang sangat jahat, yang jahat hatinya, dan ia memiliki cermin ajaib. Kalian tahu cermin ajaibnya seperti apa? Yap, cermin ajaibnya bisa berbicara dan meramal, dan dia melihat sesuatu yang sepertinya kita tidak bisa lihat. Setiap hari, ratu selalu berbicara kepada cermin itu, selalu mempertanyakan siapakah yang paling cantik di dunia ini. Lalu cermin ajaib yang jahat itu mengatakan bahwa sang ratulah yang paling cantik. Ketiga kalinya sang ratu mempertanyakan tentang kecantikan, dan cermin ajaib itu selalu mengatakan bahwa sang ratulah yang paling cantik di dunia ini. Namun pada suatu hari, ketika sang ratu mempertanyakan siapakah yang paling cantik di dunia ini, lalu cermin ajaib menjawab bahwa ada seorang putri yang mengalahkan kecantikan sang ratu. Dia lebih cantik dan lebih banyak disukai oleh orang-orang. Ratu pun merasa marah. Ia murka karena ada orang yang lebih cantik dari dirinya. Ia pun tidak terima bahwa ada orang lain yang lebih cantik darinya. Ia pun mengutus seorang prajurit, yang prajurit itu dulunya adalah seorang pengembara, lalu diangkat menjadi seorang prajurit. Ia pun mengutus prajurit itu untuk
untuk membunuh Putri Salju dan mengambil jantungnya. Prajurit mau tidak mau harus mendengar dan mematuhi sang ratu. Sang prajurit pun mencari tahu di mana keberadaan putri itu. Kalian pasti tahu kan, putri siapa yang dimaksud di sini yang lebih cantik dari ratu jahat itu? Iya, betul sekali adik-adik, dia adalah sang Putri Salju. Sang prajurit pun mencari keberadaan di mana Putri Salju dan ia menemukannya pas di tengah hutan. Lalu kalian tahu, sang Putri Salju itu tidak mengetahui bahwa ternyata ibu tirinya, si ratu jahat ini, ternyata merencanakan hal yang keji. Dia pun hanya bisa tidak mengetahui apa-apa. Lalu tiba-tiba sang prajurit muncul di belakangnya. Namun kalian tahu prajurit ini melakukan apa? Tidak adik-adik, dia tidak tega membunuh Putri Salju ini. Dia pun menyuruh Putri Salju untuk pergi sejauh mungkin, untuk menghindari istana, untuk menjauhi ratu karena ratu memiliki niat jahat padanya. Dan prajurit ini mengambil jantung rusa untuk diperlihatkan kepada sang ratu bahwa ia telah membunuh Putri Salju. Namun sang prajurit hanya ingin membodohi dan ingin membohongi ratu bahwa ia telah membunuh Putri Salju karena prajurit itu tidak tega untuk membunuh Putri Salju. Setelah mengetahui rencana jahat sang ratu dari seorang prajurit, Putri Salju pun lari sejauh mungkin dari istana. Ia tidak ingin bertemu dengan sang ratu karena ia takut ia akan dibunuh oleh sang ratu jahat itu. Ia pun berlari dan menemukan sebuah rumah kecil dan ia memasuki rumah itu. Rumah itu memiliki perabotan-perabotan yang sangat-sangat kecil. Ia pun beristirahat karena ia merasa sangat lelah telah berjalan jauh dan berlari sejauh mungkin dari istana. Ia pun memilih untuk beristirahat. Namun ternyata rumah itu memiliki penghuni adik-adik. Kalian pasti tahu siapa penghuni-penghuninya? Ya, betul sekali. 7 kurcaci. Disinilah 7 kurcaci itu menampakkan diri kepada Putri Salju. Ia pun mengira bahwa Putri Salju itu adalah seorang penjahat. Namun ternyata Putri Salju sangat baik. Mereka pun ingin supaya Putri Salju tetap tinggal di sana bersama mereka sehingga mereka hidup bersama-sama. Singkat cerita, ratu pun merasa puas karena jantung yang dibawa oleh sang prajurit. Ia mengatakan bahwa ternyata Putri Salju telah mati. Ia merasa sangat puas dan bahagia karena tidak ada orang yang bisa menyainginya tentang kecantikannya di dunia ini. Namun kalian tahu adik-adik, cermin ajaib itu mengetahui bahwa Putri Salju belum sama sekali meninggal ataupun dibunuh oleh prajurit itu. Karena cermin ajaib itu mengatakan kepada sang ratu bahwa Putri Salju masih hidup dan belum mati dibunuh oleh prajurit itu, ratu benar-benar marah dan sangat murka kepada prajurit itu. Dan ia pun ingin turun tangan langsung untuk membunuh Putri Salju. Astaga adik-adik, rencana ratu jahat ini sangat-sangat kejam dan itu tidak boleh ditiru ya adik-adik. Singkat cerita, ratu pun mengambil sebuah buah dan melumuri buah itu dengan racun. Apel ini, yaitu yang dilumuri racun itu, terlihat sangat segar dan enak adik-adik. Namun ternyata apel itu beracun. Singkat cerita, sang ratu pun mengetahui keberadaan Putri Salju dan ia pun ingin segera mendatangi Putri Salju untuk meracuninya. Ketika ia mengetahui bahwa Putri Salju bersembunyi di rumah para kurcaci itu, ia pun bergegas ke sana dan ternyata dia menyamar sebagai nenek-nenek. Astaga, ternyata selain menjadi seorang ratu yang jahat, dia juga ternyata memiliki kekuatan untuk merubah dirinya menjadi nenek-nenek. Astaga, mengerikan sekali adik-adik. Ia pun merubah dirinya, penampilannya seperti nenek-nenek. Ya, nenek-nenek menjual buah-buahan begitulah adik-adik. Singkat cerita, sang Putri Salju tidak mengetahui bahwa ternyata nenek-nenek yang menyamar itu adalah ibu tirinya, yaitu ratu jahat. Ia pun menerima apel yang diberikan oleh
nenek-nenek itu, yaitu si ratu jahat, karena ia mengira bahwa apel itu sama sekali tidak ada racunnya. Karena Putri Salju memandang apel ini karena ia merasa bahwa apel ini sangat segar dan enak. Ia pun memakan apel itu, adik-adik. Dan kalian tahu, setelah Putri Salju memakan apel itu, tiba-tiba ia jatuh ke tanah. Dan para kurcaci menemukan bahwa Putri Salju tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali. Bahkan mereka mengatakan bahwa Putri Salju telah mati. 7 kurcaci itu pun merasa sangat sedih, dan karena mereka ingin memberikan yang terbaik terakhir kalinya kepada Putri Salju, mereka pun membuatkan sebuah peti kaca yang sangat cantik untuk diberikan kepada Putri Salju. Mereka pun dengan hati-hati meletakkan tubuh Putri Salju ke dalam peti yang cantik itu. Tapi di sini adik-adik, para kurcaci masih ragu tentang kematian Putri Salju karena kulitnya masih sangat putih dan rambutnya masih sangat hitam. Mereka mengira bahwa Putri Salju mungkin hanya pingsan, namun sebagian dari para kurcaci itu mengatakan bahwa Putri Salju telah mati. Namun, tiba-tiba di tengah-tengah hutan, tiba-tiba muncul seorang pangeran. Ia melihat kenapa tiba-tiba ada kurcaci mengelilingi peti. Lalu ia pun mendekat dan melihat Putri Salju. Pertama kali pangeran ini memandang Putri Salju, ia merasa bahwa Putri Salju sangatlah cantik dan ia jatuh cinta kepada Putri Salju. Karena pangeran jatuh cinta kepada sang Putri Salju, sejak pandangan pertama, ia pun membuka peti mati Putri Salju itu dan mencium tangan Putri Salju. Namun ajaibnya adik-adik, ternyata Putri Salju bangun dan racun yang ada di tubuh Putri Salju telah sirna, yaitu hilang. Putri Salju pun hidup kembali dan ia tidak mati. 7 kurcaci merasa sangat bahagia karena ternyata Putri Salju tidaklah mati. Putri Salju dan sang pangeran pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke istana untuk menikah. Lalu kalian tahu bagaimana keadaan cerita akhir dari sang ratu jahat ini? Sang ratu jahat sangat marah. Selain karena gagal ia membunuh sang Putri Salju, ia pun merasa bahwa Putri Salju selalu beruntung. Dan ia pun memecahkan cermin ajaib itu. Dan kalian tahu adik-adik, sang ratu setelah diketahui bahwa ia ternyata memiliki niat jahat kepada sang Putri Salju, ia pun disingkirkan dari istana. Dan sang ratu jahat itu pun telah disingkirkan dan sampai tua, sampai selama-lamanya sang ratu jahat merasa sangat kesepian dan merana. Cerita akhir dari Putri Salju bahwa Putri Salju mendapatkan banyak tantangan, banyak rintangan, namun ia tetap bisa melewati semuanya dan bertemu dengan sang pangeran. Akhirnya mereka berdua hidup bahagia. Baik adik-adik, demikianlah cerita dari kakak. Kalian mengantuk ya? Semoga tidak ya, karena cerita ini lumayan seru lah adik-adik. Ini cerita tentang sang putri yang sangat cantik dan si ratu yang jahat. Dan kakak harap adik-adik di sini tidak ada yang mengikuti seperti ratu jahat. Kalian mau seperti ratu jahat yang penyihir, yang hidungnya panjang, yang bisa terbang pakai sapu? Ayo, ada yang mau? Pasti tidak ada. Kalian semua harus menjadi seperti Putri Salju dan pangeran yang baik. Baik adik-adik, demikianlah cerita dari kakak. Semoga adik-adik dapat menyimak baik-baik bahwa ternyata dalam hidup kita ini akan banyak rintangan. Kita ini seperti Putri Salju yang akan menghadapi banyak rintangan. Namun kita harus tetap kuat dan selalu mengandalkan Tuhan di dalamnya agar kita dapat melewati semua rintangan itu dengan baik. Baiklah adik-adik, demikianlah cerita dari kakak, dongeng dari kakak. Semoga dongeng ini dapat tertanam baik dalam pikiran adik-adik agar kelak jika kakak bertanya tentang dongeng ini, kalian sudah mengetahuinya. Sekian dari kakak, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya.
Sampai bertemu lagi adik-adik. Terima kasih telah bergabung di Zoom kakak ini. Semoga aktivitas kalian berjalan dengan baik ya. Baik, demikian dari kakak. Sampai bertemu.